Suara ketukan pintu kamarku yang waktu itu terdengar diketuk dari luar seseorang dengan ketukan yang sangat cepat. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya duduk fokus menatap layar ponselku, malam itu seketika terkejut lalu berdiri untuk membuka pintu kamarku. Setelah pintu kamarku terbuka, malam itu aku pun seketika melihat ibuku yang ternyata sedang berdiri dan memperhatikanku dengan tatapan yang terlihat cukup aneh. "Kamu ngapain?" ucap ibuku dengan matanya yang sesekali melirik ke arah dalam kamar tidurku. "Saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Saya cuma nulis ceritanya Pak Mansur yang kemarin belum selesai," ucapku pelan dengan pintu kamarku yang kubuka lebih lebar agar ibuku juga melihat jika laptop di dalam kamarku masih menyala, menandakan jika malam itu aku memang sedang menulis cerita. Barusan pas ibu sholat tahajud, ibu tiba-tiba nyium aroma bunga sedap malam di dalam rumah ini. Dan setelah salam, ibu melihat ada perempuan masuk ke dalam kamarmu. Seketika ibu berlari mengejarnya ke sini. Kok nggak ada? Ibu pikir kamu macam-macam berani masukin perempuan ke dalam rumah. Akan tetapi perempuan yang ibu lihat tadi sepertinya sudah dewasa, bahkan lebih tua daripada ibu. Pikiran ibu jadi nggak enak. Ucap ibuku jelas dengan perlahan berjalan menjauh dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tengah rumahku, yang tentu saja tidak jauh dari kamar tidurku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika mengikuti langkah kakinya dan ikut duduk di salah satu kursi lainnya. "Masa sih, Bu? Ibu lihat ada perempuan masuk ke dalam kamarku?" tanyaku perlahan dengan perasaan yang mulai penasaran, karena mulai pukul 9 malam tadi aku sama sekali tidak membuka pintu kamarku hingga saat ini, dini hari ini. "Mbok ya, jangan nulis-nulis hal mistis kayak gitu lagi dong, Nak. Fokus saja sama kerjaanmu. Semenjak kamu suka menulis seperti ini, ibu jadi sering sekali melihat hal-hal aneh di rumah ini. Tapi anehnya, semuanya berbeda dengan apa yang kulihat barusan. Yang kulihat barusan sangatlah jelas, dan dalam durasi yang cukup lama, ibu sampai melongo. Perempuan yang ibu lihat besar, tinggi, rambutnya panjang," ucap ibuku lesu dengan sesekali melihat ke arahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut, bukan main. Tubuhku perlahan bergetar dengan jantungku yang mulai berdetak semakin kencang. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena kenapa sosok perempuan yang diceritakan oleh ibuku tersebut sepertinya sama dengan sosok perempuan yang ada di dalam ceritaku yang rencananya memang akan kuselesaikan malam itu. Dan tidak hanya itu, aku pun seketika ingat perkataan Pak Mansur bahwa ceritanya memang tidak seharusnya diceritakan. Masa sih kata Pak Mansur benar terjadi? Kalau setan itu bisa ikut ke sini? Kalau memang benar, jangan-jangan saat ini dia masih ada di sini dan sedang memperhatikanku, pikirku dalam hati dengan mataku yang seketika melirik ke kanan dan ke kiri. Mansur dulu adalah seorang dukun, loh, Nak. Sebelum dia pindah ke kota sebelah, semua warga desa sini juga tahu kalau dia dukun santet, dukun pelet, dan sebagainya. Kalau bisa, Mbok ya jangan nulis cerita dia dong, Nak. Ibu nanti khawatir. Mendingan kamu nulis cerita orang yang dari jauh-jauh sana, nggak ada resiko. Kalau kamu masih ngotot mau selesaiin cerita Mansur, kalau nulis jangan dini hari kayak gini. Besok saja kalau sudah siang. Kalau sekarang, bye. Sudah ya, berhenti ya. Dengerin ibu beneran. Sepertinya saat ini ibu ngerasain kalau di rumah ini sedang ada makhluk halus yang ibu takutkan. Kalau jin perewangan Mansur sampai ikut ke sini, semuanya malah bahaya. Terang ibunya jelas. "Loh, masa sih Pak Mansur dukun santet?" "Kalau bilang aku enggak, Bu. Beliau bilangnya dulu hanya seorang bantu orang yang membutuhkan dalam hal penyembuhan," jawabku kaget, karena menurut ibu
Narasumber ceritaku waktu itu adalah mantan seorang dukun santet. Dulu Mansur pernah hidup di desa ini sebelum dia pindah ke kota sebelah. Sudah, kamu gak ngerti apa-apa. Sekarang cepat, tidur. Sudah hampir pukul 2 dini hari. Besok kamu kerjakan. Cepat, masuk kamar. Matikan lampunya dan jangan lupa berdoa. Saut ibuku cepat, seolah-olah beliau ingin segera mengakhiri obrolanku denganku malam itu. Dan tidak hanya itu, ibuku yang sebelumnya ku tahu sebagai orang yang cukup santai dalam segala hal, malam ini beliau tiba-tiba terlihat panik dan segera masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera menguncinya dari dalam. Suara pintu kamar ibuku yang terdengar ditutup dan dikunci. Di situ, aku yang masih tidak percaya dengan apa yang ibuku barusan katakan. Akhirnya, aku hanya diam di ruang tengah rumahku sembari kembali mengingat apa yang Pak Mansur pernah katakan. Waduh, kalau Pak Mansur dulunya seorang dukun, berarti semua ceritanya mulai masuk akal. Beliau ke gunung dulu bukan dihantui jin, tapi memang sengaja mencari jin. Semua teror yang diceritakan sepertinya memang benar adanya. Tapi, kok aku ngerasa ada yang janggal ya? Besok, Pak Mansur biar aku temui lagi deh. Coba ku gali lagi informasinya. Tapi aku harus tetap berpura-pura tidak tahu kalau beliau mantan dukun. Aku biar tahu kenapa Pak Mansur kok mau membagikan ceritanya kepadaku, pikirku dalam hati dengan perasaanku yang memang mulai curiga dengan narasumber ceritaku waktu itu. Perlu kalian tahu, cerita tentang Pak Mansur sebenarnya adalah sebuah cerita tentang teror hantu yang dialami keluarganya selama 5 tahun. Di situ, menurut keterangan Pak Mansur, beliau benar-benar diteror sampai kehilangan anak dan istrinya. Bahkan, menurut informasi yang kudapat dari Pak Mansur, semua itu terjadi karena rumah yang ditempatinya adalah rumah panas karena berdiri di bekas tanah pemakaman massal. Dan tidak hanya itu, kisah Pak Mansur yang katanya pernah mendaki gunung bersama hantu, tentu saja membuatku seketika tertarik untuk menuliskannya agar bisa menjadi tambahan koleksi ceritaku. Tapi sayangnya, semuanya tidak seperti apa yang aku harapkan. Cerita Pak Mansur yang rencananya akan aku bagikan dengan kalian, waktu itu semuanya ternyata gagal ku selesaikan. Karena bukannya selesai, saat itu aku malah mendapatkan teror dari setan yang sepertinya berasal dari dalam cerita Pak Mansur itu sendiri. Benar sekali, malam itu setelah ibuku masuk ke dalam kamar tidurnya dan mengunci pintunya untuk pertama kalinya, akhirnya aku pun melihat semuanya. Oh, ini tak baunya, ucapku dalam hati, karena belum selesai aku duduk memikirkan Pak Mansur. Malam itu, aku tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang sepertinya sudah dicium oleh ibuku sebelumnya. Merasakan semua itu, aku pun mencoba menenangkan diriku sembari menarik nafasku lebih dalam, agar aku bisa benar-benar tenang sembari mulutku yang mulai berdoa sebisanya, agar aku bisa menekan rasa takutku yang malam itu sebenarnya sudah mulai perlahan menyerang. Semua itu tentu saja kulakukan karena aku pun tahu jika aku semakin takut, semuanya akan semakin berbahaya. Hingga akhirnya, karena aroma bunga sedap malam yang tidak kunjung menghilang dan bahkan semakin tercium kuat, aku pun memutuskan untuk perlahan berdiri, karena aku pun tidak bisa memungkiri jika perasaanku waktu itu rasanya sudah tidak lagi bisa jika harus kuceritakan di sini. Tapi anehnya, baru saja aku berdiri dan membalikkan badan, malam itu tepat di salah satu sudut ruangan rumahku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sosok perempuan yang terlihat sedang berdiri. Perempuan tersebut terlihat diam dengan tidak sekalipun menggerakkan anggota tubuhnya. Dan meski dalam kegelapan karena lampu ruangan yang memang tidak dihidupkan, aku masih bisa melihat jika sosok yang kulihat malam itu adalah sosok perempuan. Di situ, tubuhku benar-benar rasanya seperti tidak bisa digerakkan. Mataku terbelalak dengan jantungku yang sudah bergetar dengan sangat kencang. Bahkan, jangankan berteriak, membuka mulut untuk melanjutkan doa yang sebelumnya aku baca pun, waktu itu aku sudah kesulitan
karena sepertinya rasa terkejut yang kualami waktu itu benar-benar sangatlah kuat. Dan tidak berhenti di situ saja. Bersamaan dengan aku melihat sosok perempuan tersebut, malam itu aku mendengar suara tawa seseorang dari arah lainnya, semakin membuat rasa takutku semakin berat jika harus kutahan. Dan puncaknya, setelah sekitar 5-7 detik aku terpaku melihat semua itu, malam itu aku pun bisa bergerak dan seketika berjalan cepat masuk ke dalam kamar tidurku dengan keringatku yang juga sudah keluar bercucuran. Sesampainya di dalam kamarku, aku pun seketika menyalakan lampu kamarku dan kembali berdoa sebisaku. Ya Allah, ucapku tegang. Saat itu, dari dalam kamar, bukannya selesai, aku malah mendengar semuanya. Mulai suara langkah kaki, suara laki-laki sedang batuk, suara orang menyeret sesuatu, hingga suara wanita yang sesekali terdengar tertawa cekikikan. Semuanya terdengar sangat jelas seperti sedang sengaja menggodaku. Dan puncaknya, karena aku tidak mau membagikan semua kengerian itu dengan ibuku, akhirnya aku hanya diam di dalam kamarku dengan terus berdoa agar semuanya tetap baik-baik saja. Hingga akhirnya saat-saat mengerikan itu pun bisa kulalui begitu saja. Keesokan harinya, aku kembali dibangunkan oleh ibuku. Namun waktu itu, beliau sepertinya sudah mengetahui jika apa yang dikhawatirkan bisa jadi akan menjadi kenyataan. Dan tanpa mengetuk pintuku, ibuku pagi itu seketika masuk ke dalam kamar tidurku dan memarahiku dengan nada yang benar-benar sangat tinggi. Sudah, kalau kamu tidak mau berhenti menulis cerita Mansur, terserah. Tapi aku gak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Jangan tinggal di rumah ini kalau kamu gak bisa dinasehati, teriak ibuku dengan wajah yang terlihat gugup seperti orang yang telah melihat sesuatu. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam dan mengangguk dengan tidak sekalipun membantah semua perkataan ibuku yang pagi itu memang sedang tinggi-tingginya. Hingga akhirnya sekitar pukul 9 pagi, aku pun bersiap-siap hendak menuju tempat kerjaku yang memang terletak cukup jauh dari tempat tinggalku. Di situ, aku pun seketika mempersiapkan laptop dan charger yang wajib selalu kubawa ketika aku sedang bekerja. Ketika aku meraih laptopku, pagi itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan laptop yang terlihat masih menyala. Karena aku rasa laptop semalam yang ternyata masih belum kumatikan. Akhirnya, aku pun kembali membuka laptopku sebentar dan ingin kumatikan agar bisa segera pergi bekerja. Ketika laptopku terbuka, pagi itu tampilan laptopnya masih menyala di tulisan cerita Pak Mansur yang waktu itu memang sudah mencapai 65%. Namun anehnya, ketika aku kembali melihat isi tulisan Pak Mansur, pagi itu aku tiba-tiba melihat tulisannya sama sekali tidak pernah aku tuliskan sebelumnya. Tulisan tersebut memanjang dengan tidak adanya spasi ataupun susunan kata yang jelas. Namun di situ masih ada beberapa kata yang bisa terbaca seperti kata. Dan jika digambarkan lebih detail, waktu itu kurang lebih seperti inilah tampilan yang ada dalam laptopku pagi itu. Mengetahui semua itu, perasaanku pun semakin tidak enak, hingga akhirnya tanpa pikir panjang, aku seketika menghapus semua tulisan tentang Pak Mansur tersebut hingga ke foldernya. Dan tidak lama setelah itu, aku pun segera mematikan laptopku dan membawanya ke tempat kerjaku seperti biasa. Sesampai di tempat kerja, aku pun kembali memikirkan apa yang sudah aku lalui semalam. Dan tidak hanya itu, aku juga sempat menceritakan kejadian yang menimpaku tersebut kepada rekan kerjaku dengan harapan mereka bisa memberiku tanggapan tentang hal yang sudah aku alami semalam. Dan puncaknya, setelah seharian bekerja, tepat pukul 5:30 sore, aku pun bersiap-siap untuk pulang ke rumahku agar bisa segera beristirahat. Namun sayangnya, masih belum selesai aku membereskan barang-barangku. Waktu itu aku tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pak Mansur. Waduh, Pak Mansur telepon. Sepertinya beliau merasa deh kalau saran ini aku mikirin beliau. Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus memandang layar ponselku yang waktu itu terlihat masih berdering dengan nama Pak Mansur
yang sedang menghubungiku. Dan anehnya, belum sampai aku mengangkat panggilan tersebut, tiba-tiba ponselku mati menandakan jika panggilan tersebut sudah dimatikan. Tidak berhenti di situ saja. Beberapa saat setelah panggilan tersebut, ponselku berbunyi menandakan ada pesan masuk yang setelah kulihat kembali, Pak Mansur lah yang ternyata sedang mengirimku pesan. Kalau kamu gak bisa ke rumahku, biar aku yang ke rumahmu. Mumpung malam ini, malam yang pas, tulis Pak Mansur yang saat itu terlihat dan terbaca di layar ponselku. Dan karena aku ingin segera mengakhiri semuanya, aku pun menyetujui tangan Pak Mansur agar semua ini bisa segera selesai dan orang tuaku pun bisa segera tenang. Ini saya baru pulang kerja soalnya, jawabku jelas, karena aku pun tahu jarak rumah Pak Mansur memanglah cukup jauh. Mending aku segera mengunjungi Pak Mansur sajalah, biar aku bisa segera ngomong kalau aku nggak jadi nulis ceritanya. Dan biar aku nggak terlalu merepotkan beliau, pikirku dalam hati, dengan aku yang mulai menyalakan kendaraanku dan memutuskan untuk langsung menuju rumah Pak Mansur dengan tidak pulang ke rumahku terlebih dahulu. Hingga akhirnya, waktu itu, aku pun pergi meninggalkan tempat kerjaku dan segera menuju tempat tinggal Pak Mansur. Sepanjang perjalanan, aku terus melamun sambil memikirkan cara bagaimana aku menyampaikan kepada Pak Mansur jika aku tidak jadi membagikan ceritanya. Karena tentu saja, waktu itu aku takut membuat beliau kecewa. Dan belum sampai aku menemukan alasan yang pas, malam itu, tanpa terasa, aku tiba-tiba sudah sampai di rumah Pak Mansur, tepat sekitar pukul 9:30 malam. Namun anehnya, bukan bertemu dengan Pak Mansur. Malam itu, keadaan rumah Pak Mansur terlihat sangatlah sepi, dengan semua lampu rumahnya yang juga sudah terlihat mati. Mengetahui semua itu, aku pun mencoba menghubungi Pak Mansur via telepon dengan maksud ingin memberitahu jika malam itu aku sudah sampai di depan rumahnya. Tapi sayangnya, sudah berkali-kali aku menghubungi Pak Mansur via telepon, tidak satu pun ada jawaban. Bahkan, aku beberapa kali berteriak dan menggedor pintu rumahnya. Semuanya tetaplah sama, tidak ada sama sekali jawaban yang ada. Dan puncaknya, karena aku anggap jika Pak Mansur waktu itu sedang tidak ada di rumah, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali pulang, karena jamku malam itu juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi anehnya, belum sampai aku menyalakan kendaraanku, malam itu aku tiba-tiba kembali mencium aroma bunga sedap malam, yang sepertinya aroma tersebut adalah aroma yang sama dengan aroma yang pernah kucium sebelumnya. Waduh, kok aku nyium bau bunga sedap malam lagi sih, pikirku dalam hati, dengan pandanganku yang terus saja kuarahkan ke arah rumah Pak Mansur. Dan disitulah aku kembali terkejut, karena dengan mata kepalaku sendiri, malam itu sepertinya aku melihat almarhum kakekku yang terlihat sedang berjalan pelan di dalam rumah Pak Mansur dengan sesekali menoleh ke arahku. Melihat semua itu, jantungku pun seketika berdetak cepat, dengan mataku yang juga terbelalak, karena saat itu aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat malam itu. Astagfirullah, ucapku kaget. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun seketika pergi meninggalkan rumah Pak Mansur dengan tubuh yang sudah mulai kembali bergetar karena ketakutan tidak karuan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di rumahku tepat pukul 11:30 malam. Sesampai di rumah, aku pun seperti biasanya membuka pintu rumahku secara perlahan agar ibuku tidak bangun dari tidurnya. Namun sayangnya, baru saja aku membuka pintu utama, malam itu aku ternyata sudah disambut oleh ibuku yang sepertinya sudah lama menungguku kepulanganku. Dari mana saja, ucap ibuku singkat. Mampir ke rumah teman, Bu, jawabku pelan. Dan tanpa menanggapi ucapanku, ibuku pun tiba-tiba mengucapkan sesuatu dengan wajahnya yang terlihat lesu. Mansur tadi kesini, ucap ibuku mulai mengobrol. Loh, terus bagaimana, Bu? Aku sudah tidak melanjutkan cerita Pak Mansur kok, Bu. Aku cari yang lainnya saja, terangku menenangkan ibuku. Iya, aku tadi juga bilang seperti itu. Dia juga aku beritahu
kalau tulismu hanya buat koleksi saja, bukan seperti penulis yang ada di luar sana. Jadi, tadi Mansurku bilang, aku tidak terlalu serius menanggapi. Tapi dia malah menjawab aneh. Saut ibuku jelas. Jawabnya bagaimana, Bu? Tanyaku penasaran. Aku sebenarnya memang tidak cerita apa-apa. Cuma aku ingin dia tahu segalanya, ucap ibuku sembari menirukan gaya Pak Mansur berbicara. Mendengar hal itu, aku pun akhirnya mencoba tidak lagi menghiraukannya, karena aku menganggap jika semua ini diteruskan akan semakin tidak karuan. Ya sudah, kalau begitu, mulai sekarang aku nggak lagi berurusan dengan Pak Mansur. Semuanya sudah aku anggap selesai, ucapku jelas. Singkat cerita, sejak malam itu aku pun sudah tidak lagi menghubungi Pak Mansur. Dan uniknya, sejak aku tidak lagi berurusan dengan Pak Mansur, gangguan yang sebelumnya sempat kualami sejak saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Aroma bunga sedap malam, suara-suara aneh, hingga penampakan wanita waktu itu sudah tidak pernah lagi kulihat. Yang tentu saja semua itu membuat hidupku lebih tenang daripada sebelumnya. Dan akhirnya aku pun kembali mencari cerita lain yang kurasa cocok untuk dituliskan seperti biasanya. Beberapa bulan kemudian, dokter menyatakan jika aku positif terpapar virus corona yang saat itu memang sedang melanda negeriku parah-parahnya. Di situ, aku pun diarahkan untuk segera melakukan isolasi karena dokter khawatir jika aku bisa menulari orang yang ada di sekitarku. Karena aku khawatir jika bisa menular ke ibuku, akhirnya aku pun memutuskan untuk isolasi di rumah almarhum kakekku, yang saat itu memang telah lama kosong sejak ditinggal meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum berangkat ke rumah kakek, aku pun membawa semua peralatan kerjaku, karena saat itu pekerjaanku sudah kulakukan dari rumah. Bahkan, aku pun juga ingat, saat itu pemerintah juga mulai menerapkan semua aktivitas pekerjaan hanya dari rumah. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun tinggal seorang diri di rumah kakekku ini. Setiap harinya, aku makan dengan sistem online yang tentu saja semua prosedurnya dilakukan dengan sangat ketat. Di situ, tidak hanya aku, ternyata warga di lingkungan rumah kakekku pun rata-rata sudah melakukan isolasi rumahnya masing-masing. Loh, cerita ini kok masih ada ya? Perasaan dulu sudah kuhapus deh, pikirku dalam hati. Dengan tanganku yang kuarahkan ke folder Pak Mansur tersebut dengan maksud ingin kembali kubuka untuk kupastikan jika folder tersebut memang benar-benar suka kembali ada. Dan anehnya, ketika folder sudah kubuka dan file dokumen klik membuka, tampilan laptopku pun seketika memperlihatkan tulisan acak-acakan yang memang dulu sudah pernah kulihat sebelumnya. Dan yang paling membuat aku semakin terkejut adalah yang ada di tampilan tersebut hanyalah tulisan aneh tersebut dengan tidak adanya tulisanku yang pernah kutulis sebelumnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika kembali menghapusnya dengan tubuhku yang seketika bergetar karena rasa takut yang perlahan sudah kembali mulai menjalar. Wah, pikiranku gak enak ini, pikirku dalam hati. Dan demi menenangkan perasaan, akhirnya aku pun memutuskan untuk memutar lagu yang ada di ponselku dengan sementara tidak lagi menulis cerita karena kurasa saat itu bukanlah waktu yang tepat jika harus kugunakan untuk menulis cerita. Tapi anehnya, masih beberapa saat aku mengotak-atik ponselku dan mematikan laptopku. Malam itu, aku kembali mencium aroma bunga sedap malam yang seperti pernah kucium sebelumnya. Bahkan, aroma tersebut malam itu benar-benar terlihat tercium kuat dari yang pernah kucium sebelumnya. Merasakan semua itu, jantungku pun seketika berdetak hebat dengan tubuh yang juga sudah mulai gemetar ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja, badan meriang serta sakit kepala yang memang sudah kurasakan karena efek virus yang kuderita seolah semakin melengkapi teror yang saat ini sedang aku alami. Ya Allah, lindungilah aku, ucapku dalam hati, dengan aku yang mulai memejamkan mataku dan mulai berserah diri. Hingga akhirnya
Setelah lama aku ditemani oleh aroma bunga sedap malam tersebut, aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat pelan mendekati. Suara langkah kaki tersebut seperti suara langkah kaki orang dewasa yang sedang memakai sandal bangkiak, sandal dari kayu. Dan tidak hanya itu, selain suara langkah kaki yang semakin dekat, malam itu aku juga mendengar suara orang yang sedang mencuci piring, menyapu lantai, hingga suara orang yang seperti sedang menggosok-gosok dinding. Mendengar semua itu, aku pun hanya diam sambil terus memejamkan mata dengan pikiranku yang terus kucoba untuk tetap tenang, meski aku tidak bisa memungkiri jika tubuhku malam itu benar-benar sudah bergetar tidak berhenti. Sudah jelas kalau setan ini memang sengaja mengikutiku, pikirku dalam hati dengan telingaku yang terus saja mendengarkan suara tersebut. Dan puncaknya, dengan mencoba menahan semua itu, aku pun akhirnya tetap memejamkan mataku dengan mulutku yang terus saja berdoa sebisaku. Hingga akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, di sela-sela aku masih demam dengan sesekali mendengar suara orang dalam rumah. Waktu itu, tiba-tiba tubuhku terasa ditunggangi oleh seseorang. Dadaku ditekan dengan perutku yang juga terasa panas tidak karuan. Dan tidak hanya itu, tepat di atas kepalaku, aku juga merasakan seperti ada orang yang sedang berusaha memasuki sesuatu. Rasa tusukan waktu itu benar-benar terasa sangatlah menyakitkan. Saat itu, kepalaku seketika pusing pening. Pandanganku kabur dengan perutku yang terasa bergejolak seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak dengan sendirinya. Sebenarnya, aku masih sempat sadar dan menganggap jika semua ini adalah efek dari virus COVID yang kuderita. Namun, setelah kurasakan lebih dalam lagi, sepertinya semua itu tidak ada hubungannya dengan COVID, namun murni gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Hal itu dikuatkan dengan ketika aku masih menahan rasa sakitku. Di saat itulah, satu sudut kamar tidurku, aku tiba-tiba melihat adanya sosok hitam yang tidak terlalu jelas wajahnya. Sosok tersebut terlihat berdiam-diam dengan diiringi nafas yang terdengar cepat, seperti orang yang sedang menghisap penyakit asma. Mengetahui hal itu, aku pun sudah tidak berani lagi menoleh ke arah sudut tersebut. Dengan aku yang terus saja merasakan rasa sakit yang semakin lama semakin menyiksa, hingga akhirnya aku pun menggeliat sendirian, dan aku tiba-tiba mendengar suara azan subuh yang sepertinya sudah berkumandang. Dan tidak berhenti di situ saja, entah semua itu halusinasi atau tidak. Namun yang jelas, waktu itu aku juga tiba-tiba seperti mendengar suara almarhum kakek dan ayahku yang terdengar membuka pintu rumah dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dan tidak hanya itu, aku juga mendengar suara khas dari almarhum kakek ayahku yang terdengar berteriak memanggil nama seseorang. Ditambah suara khas almarhum kakekku pun juga terdengar sangat dekat dengan diiringi bau parfumnya selama beliau masih hidup. Waktu itu tercium dengan sangat kuat, dan situlah beberapa saat setelah itu aku tiba-tiba mendengar dengan sangat jelas jika di rumah kakekku tersebut seperti ada orang yang sedang bertengkar. Suara tembok dipukul, suara kursi bergeser, hingga suara benda terjatuh. Aku pun kembali terkejut karena saat itu aku melihat keadaan rumah kakekku sudah tidak seperti sebelumnya. Ada beberapa bagian rumah kakekku yang sebelumnya baik-baik saja, pagi itu tiba-tiba terlihat hancur dengan sendirinya. Plafon rumah yang jatuh, dinding rumah yang terletak mengecap hingga perabotan yang terlihat pecah. Sudah cukup membuatku pagi itu tidak lagi bisa berkata-kata. Dan tidak hanya itu, beberapa lukisan perna-perni yang juga terlihat jatuh semakin meyakinkanku jika semalam di rumah ini memang sedang terjadi sesuatu. Hingga cerita ini ditulis, bekas lukisan jatuh, perna-perni yang pecah ditambah plafon yang runtuh masih tetap ada dan masih kubiarkan begitu saja sebagai pengingat jika malam itu sepertinya ada gesekan dari makhluk halus. Karena asal kalian tahu, sejak saat itu hingga kini aku sudah tidak pernah lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus seperti sebelumnya. Aroma bunga sedap, suara aneh hingga penampakan setan
waktu itu sudah benar-benar tidak ada lagi. Dan akhirnya, setelah hari itu berlalu, aku pun menceritakan semua itu kepada ibuku via telepon. Tapi akhirnya, bukannya kaget, ibuku malah tersenyum sambil menandakan jika beliau sepertinya sudah tahu tentang kejadian yang malam itu telah menimpaku. Dan singkat cerita, setelah sekitar 2 bulan lamanya aku tinggal di rumah kakekku, dan aku sudah dinyatakan sembuh dari paparan virus, aku pun akhirnya kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang tentu saja sangat lebih baik daripada sebelumnya.